Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Sekaris Knavitasari dengan NIM 245211322, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu fikih serta perbedaan antara ilmu fikih dengan usul fikih. Di sini akan membahas 3 poin pentingnya. Yang pertama adalah pengertian ilmu fikih, kedua adalah tahap perkembangan fikih, dan yang ketiga adalah perbedaan antara ilmu fikih dan usul fikih. Ilmu fikih memiliki peran penting yang membantu kita dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kata fikih sendiri berasal dari bahasa Arab al-fahmu yang berarti pemahaman, mengetahui, dan melaksanakan. Secara epistemologi adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah dengan dasar dalil-dalil yang terperinci seperti Al-Quran dan hadis. Fikih adalah sebuah bidang yang membahas persoalan tentang hukum yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, masyarakat, atau kehidupan manusia dengan Sang Penciptanya. Fikih sendiri membahas tentang tata cara beribadah, bermuamalah sesuai dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah yang ada. Pengenalan ilmu fikih berawal pada saat zaman Nabi, saat Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah sampai beliau wafat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncullah 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap ajaran fikih dan perkembangannya ada beberapa tantangan yang berkaitan dengan sistem teknologi maupun perubahan sosial yang terjadi. Seperti budaya sekarang dan budaya yang dulu itu kan berbeda. Jadi itu menjadi tantangan oleh para penyebar atau ulama-ulama dalam menyebarkan sebuah ajaran Islam. Kita akan membahas pengertian ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan beberapa hukum syara yang diambil dari proses istidlal atau istinbat dan nazar dengan sumber yang bersifat rinci seperti Al-Quran dan hadis. Secara terminologis, fikih memiliki 3 unsur, yaitu olahan manusia, hukum praktis yang berkaitan dengan prinsip partikuler, dan wahyu atau syara yang berbentuk rinci dari Al-Quran maupun hadis. Fikih memiliki sifat ijtihad atau zani dan memiliki watak yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Yang kedua adalah usul fikih. Usul fikih merupakan ilmu yang berkaitan dengan dalil berupa kaidah untuk mengetahui bagaimana cara mengontrolnya dengan tujuan mengeluarkan hukum perbuatan dari beberapa dalil yang terperinci dan jelas adanya. Dan sekarang kita akan membahas tahap perkembangan fikih. Beberapa tahap perkembangan ilmu fikih dalam mengikuti budaya maupun perubahan sosial seperti yang pertama adalah periode kenabian, yang kedua adalah periode Khulafa al-Rasyidin, dan yang ketiga adalah periode tabi'in. Pertama adalah periode kenabian atau periode Rasulullah SAW. Ilmu fikih berawal pada masa Nabi dan terus berkembang karena hanya Nabi yang memiliki wahyu untuk mentasyrikan sebuah hukum, namun perkembangannya berakhir pada saat wafatnya Rasulullah. Dengan sisa-sisa yang masih ada dan sumber-sumber hukum saat itu, wahyu dari Allah maupun perilaku Nabi menjadi pengaruh penting bagi perkembangan hukum Islam yang bersifat keseluruhan dan mencakup dasar universal dalam menetapkan hukum bagi suatu peristiwa. Masa ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu Makkah dan Madinah. Pemecahan masalah pada saat itu menggunakan dasar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah periode Khulafa ar-Rasyidin.
Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin dipimpin oleh 4 khalifah secara bergantian, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada saat kepemimpinan mereka, banyak ajaran hukum yang muncul tanpa adanya bimbingan dari Nabi, dan mereka harus mencari sebuah solusi secara praktis untuk permasalahan yang ada. Persoalan yang semakin banyak mengakibatkan munculnya mujtahid fardhi dari kalangan para sahabat. Beberapa ada yang menyelesaikan sendiri, namun ada pula yang menggunakan cara musyawarah. Sebagian sahabat yang mendapat hadis dari Rasulullah menjadikan istinbat sebagai hukumannya. Sedangkan yang tidak mendapatkan hadis dari Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lebih mengetahui tentang persoalan hukum yang ada. Inti dari periode ini adalah munculnya sahabat-sahabat yang menjadi mujtahid, para sahabat kecil, serta tabi'in dengan profesi yang sama. Yang ketiga adalah periode tabi'in. Pada periode ini, Daulah Islamiyah semakin berkembang. Metode istinbat telah mengalami banyak permasalahan yang muncul dan bertambah akibat meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Permasalahan ini membawa permasalahan baru dan memerlukan sebuah pemecahan hukum. Salah satu upayanya dengan berihtijat. Tolak ukur dalam menemukan solusi dari permasalahan menggunakan tolak ukur penyelesaian berdasarkan akal pikiran dengan mencari berbagai sifat sampai dapat menemukan hukum yang sesuai. Periode ini mengakibatkan lahirnya 3 kelompok ulama, yaitu Madrasah Al-Iraq, Madrasah Al-Kufah, dan Madrasah Al-Madinah. Pada saat ini, fikih sudah matang menjadi salah satu cabang keislaman dengan berbagai metode seperti qiyas, istihsan, dan istilah, serta telah berkembang pesat. Poin ketiga adalah perbedaan usul fikih dan fikih. Di sini menjelaskan tentang fikih mengacu pada ilmu yang membahas tentang hukum Islam yang praktis, sedangkan usul fikih mengacu pada pembahasan kaidah-kaidah mengenai sebuah metode yang menggali hukum dari sumber terperinci dan jelas. Fikih tidak akan muncul apabila usul fikih tidak bekerja. Sementara itu, fikih sangat bergantung dan berkaitan dengan usul fikih. Usul fikih sendiri adalah awal proses yang dapat melihat keputusan yang telah dibuat atau tercantum dalam fikih. Kesimpulannya adalah fikih tidak akan muncul apabila usul fikih tidak bekerja. Sementara itu, fikih sangat bergantung dan berkaitan dengan usul fikih. Usul fikih sendiri awal proses yang dapat melihat keputusan yang telah dibuat atau tercantum dalam fikih. Jadi, kedua pembahasan ini adalah ilmu yang berkaitan dan penting dalam menemukan hukum Islam. Jadi, itu semua adalah sejarah perkembangan ilmu fikih serta perbedaan antara fikih dan usul fikih. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. See you next video. Dadah.